Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang, kelas 10 online PPKN kembali hadir. Kali ini saya akan melanjutkan bab 1, membahas sub pokok yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah disepakati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Pancasila mempunyai beberapa kedudukan bagi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Nilai-nilai tersebut digali dari kepribadian asli bangsa Indonesia, bukan hasil tiruan. Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita berkewajiban mendukung upaya untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. A. Nilai dasar. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Artinya, nilai dasar merupakan nilai asli, bukan tiruan. Pancasila memuat 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara. Nilai dasar itu meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu bersifat abstrak dan umum. Nilai-nilai itu tidak berubah, tetapi maknanya bisa berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap nilai dasar itu terus digali dan ditafsirkan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat memenuhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat terkini. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. Karena terikat waktu, keadaan, atau tempat, nilai itu butuh perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan nilai dasar ini tetap relevan dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat, yang semakin lama semakin kompleks. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga demi menjamin kepastian hukum, nilai instrumental ini harus diwujudkan secara tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pemimpin masyarakat, maupun oleh warga negara secara perseorangan. Nilai praksis itu terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila
dalam praktek hidup sehari-hari. Secara kausalitas, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengenai nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikatnya maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. B. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga nilai-nilai objektif pada bangsa lain, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. C. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Adapun nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, dan hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat, pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau dasen. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa menjadi dasar dan landasan bagi bangsa dalam setiap bertingkah laku di setiap bidang kehidupan, baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh bangsa Indonesia telah meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal tersebut diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua lingkungan kehidupan. Untuk menanamkan hal tersebut sejak dini harus dibiasakan kepada anak tentang praktik nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan keluarga. 2. Implementasi Pancasila. Pancasila yang memuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu sebagai berikut. A. Dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan seluruh nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, berjuang bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dapat terwujud. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, setiap penyelenggara negara tidak hanya patuh terhadap aturan hukum, tetapi juga dilandasi adanya pertanggungan jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. C. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan landasan hidup bangsa. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. A. Nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Pengakuan adanya causa prima, sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama serta toleransi antar umat dan dalam beragama. 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. C. Nilai sila persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Nasionalisme
2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Kemudian diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Hal ini yang perlu diingat, bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. E. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Mudah-mudahan pembelajaran lewat video ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.